لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anwar Jufri, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada video kali ini saya akan membahas tentang fikih amalan harian. Fikih amal yang pertama dari 4 fikih amalan yang butuh sekali untuk kita pahami dan kita jalani dalam kehidupan kita. Terkait dengan fikih amalan harian, Allah mensyariatkan sejumlah amalan harian. Turun ayat, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hadis-hadis tentang amalan harian. Salah satu di antara amalan harian yang disyariatkan oleh Allah dan ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah seperti yang disampaikan oleh beliau, Nabi kita Muhammad SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau bertemu dengan ahlu suffah di suatu pagi. Setelah ketemu dengan mereka, Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, ahlu suffah, adakah di antara kalian berminat, tertarik untuk datang setiap pagi buta? Kalian keluar dari rumah kalian dan mendatangi satu tempat namanya Buthan, atau mendatangi tempat yang kedua namanya Al-Aqiq. Siapapun di antara kalian mau mendatangi salah satu dari dua tempat ini, maka begitu sampai ke lokasi sudah disediakan 2 ekor unta yang paling besar dan paling gemuk, langsung bisa dibawa pulang tanpa dia melakukan perbuatan dosa, tanpa memutus hubungan silaturahim. Adakah di antara kalian yang tertarik melakukan itu? Datang, keluar di pagi buta dari rumahnya dan mendatangi Buthan atau Al-Aqiq, dan sampai di lokasi itu langsung bisa membawa pulang 2 ekor unta yang paling besar dan paling gemuk." Para sahabat Nabi mengatakan, "Nuhibbu," kita semuanya tertarik dan ingin melakukan itu. Setelah dijawab seperti itu oleh para sahabat, maka Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan pembicaraannya, "Jika dengan itu saja kalian sudah tertarik, seharusnya dengan yang ini kalian lebih tertarik." Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian di pagi buta keluar dari rumah, mendatangi masjid ini, dan kemudian mengelmoni dalam bahasa Jawa, mempelajari, membedah isi dan tafsir 2 ayat saja, membaca tafsir 2 ayat saja, maka penambahan bobot kebaikan kalian, penambahan nilai jual kalian melebihi andai bertambah kekayaan kalian dengan 2 ekor unta yang paling besar dan paling gemuk." Dengan hadis ini ada arah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu di antara amalan harian seorang muslim adalah mengkaji tafsir 2 ayat atau mengkaji syarah dan penjelasan 2 buah hadis. Selain kita mengkaji ilmu, di antara amalan yang harian adalah mengerjakan salat 5 waktu. Dan di dalam salat 5 waktu ini pun dibaca ayat-ayat Allah. Di dalam penjelasan Nabi, juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa harga nilai penambahan bobot kebaikan seorang muslim ketika dia membaca 1 ayat di dalam salat, maka nilainya lebih tinggi dibandingkan tadi membaca tafsirnya di luar salat. Rasulullah SAW bersabda, "Fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salasi khalifat." Rawahu Muslim. 3 ayat saja dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya, maka 3 ayat ini menjadi sarana
Allah meningkatkan bobot kebaikan kita dan nilai jual kita melebihi andai kekayaan kita bertambah 3 ekor onta betina yang hamil tua paling besar dan paling gemuk. Dan kita tahu bahwa salah satu persoalan kita adalah krisis bobot kebaikan. Di antara krisis utama kehidupan kita adalah tidak bernilainya kita, rendahnya nilai jual. Dan amalan harian ini disyariatkan dalam rangka supaya ada pertumbuhan secara terus-menerus. Bahkan salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, maka sebanyak berapa ayat yang kita baca di dalam salat-salat tersebut, jika kemudian itu kita lakukan sesuai dengan petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW, maka akan terjadi proses penambahan bobot kebaikan kita yang sangat-sangat signifikan. Dan inilah yang membuat insya Allah kehidupan kita yang sangat pendek terus bertumbuh bobot kebaikannya dan potensi pengaruhnya bagi orang lain. Begitu pula selain mengkaji tafsir, melaksanakan salat 5 waktu dan ditambah dengan salat-salat sunnah, di antara amalan harian adalah bersedekah, mengeluarkan sebagian harta yang Allah SWT berikan kepada kita untuk menolong agama Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaihi. Tidak ada satu hari pun di mana waktu subuhnya tiba kecuali ada 2 orang malaikat yang diutus oleh Allah turun ke bumi. Begitu sampai di bumi, malaikat pertama spontan mengucapkan doa keberkahan dengan mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak pada hari ini, khususnya pagi ini, berikan ganti yang lebih baik." Dan malaikat yang kedua menyampaikan doa laknat dengan mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak pada hari ini, berikan kerusakan. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh amalan harian yang jika ini kita lakukan, dipastikan insya Allah akan terjadi peningkatan dan perubahan hidup yang sangat besar. Apalagi jika kemudian kita tambahkan satu amalan lain yang kita kerjakan setiap kali kita mau tidur dan ketika kita terbangun pada waktu malam. Saya sering menyebutkan ini sebagai keterampilan mabit sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahira fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyah." Tidak ada satupun orang muslim yang tidur malam setelah dia merampungkan zikirnya kepada Allah dan masih punya wudhu dalam kondisi suci. Begitu nanti dia terbangun di tengah malam, spontan dia meminta kepada Allah kebaikan besar tertentu. Fayas'alullaha khairan, meminta kepada Allah kebaikan besar tertentu. Antara bangun tidur dengan meminta tidak ada jarak, disambung dengan huruf fa ditakid. Jadi begitu bangun langsung meminta kepada Allah kebaikan besar tertentu, minad dunia, baik urusan dunia, wal akhirah maupun urusan akhirat, illa a'tahu iyah. Asal sebelum tidur 2 amalan dikerjakan, wudu dan berzikir sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu nanti bangun dia meminta kepada Allah, maka pasti Allah memberikan apa yang dia minta. Termasuk dalam konteks umrah haji, andaikan dia meminta kepada Allah di malam itu agar segera diberikan oleh Allah kemampuan melaksanakan umrah sebagaimana disyariatkan,
dan melaksanakannya sesuai dengan contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah Allah akan memberikannya. Begitu pula andai di malam itu kita minta kepada Allah agar salah satu di antara putra-putri kita dipilih oleh Allah dan dijadikan sebagai pengusaha besar tingkat dunia, yang mereka ini pengusaha jujurnya orang jujur dan amanahnya orang amanah. Andai kita sebut agar Allah memberikan kemudahan dia untuk membuka jutaan lapangan kerja baru dan mampu memberikan gaji besar kepada karyawan mereka, bahkan mampu membuatkan program agar semua karyawannya masuk surga Firdaus, maka insya Allah Allah akan memberikannya. Dan begitu pula andaikan kita meminta kepada Allah salah satu di antara anak keturunan kita, putra putri kita, kita mintakan kepada Allah agar dia dipilih dan diistimewakan dan dijadikan sebagai ulama besar, nanti punya pusat pendidikan akhlak Al-Quran dan sunnah terbaik di wilayah kita tinggal, maka Allah juga akan memberikannya. Maka insya Allah ketika jenis amalan harian seperti ini kita pahami dengan baik, kita amalkan sesuai dengan petunjuk, maka insya Allah kehidupan kita akan sangat produktif, kehidupan kita insya Allah akan sangat solutif, dan kehidupan kita akan terus bertumbuh, berubah dari baik menjadi lebih baik lagi, dan sampai insya Allah menjadi yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit tentang atau sebagian dari fikih amalan harian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan melaksanakan dan mencontoh apa yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ketemu kembali insya Allah pada video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.